Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan sangat banyak kepada kita, baik nikmat dunia, baik nikmat agama yang mana sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita wajib mensyukurinya. Entah bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau bersyukur dengan hati mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau bersyukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakannya di jalan-jalan yang baik, menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat. Maka tatkala seorang muslim yang diberikan nikmat oleh Allah dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian dia bersyukur dengan 3 rukun tadi, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, dia mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah, dan bersyukur dengan anggota badannya menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat, terlebih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian fikih, kitab fikih muyassar ini insyaallah kita akan rutinkan selama pandemi setiap hari Jumat jam 10 ya, jam 10 WITA atau 10 pagi. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita masuk di bab keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Penulis mengatakan al-babur rabi fi siwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masail. Bab yang keempat tentang bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Kemudian penulis mengatakan as-siwaku, siwak huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil lithah liizalati ma yu'allaqu bihima minal at'imah war rawaih. Liizalati ma yu'alliqu bihima minal at'imati war rawaih. Penulis mengatakan siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menggantung atau menempel pada gigi dan menghilangkan bau yang tidak enak. Jadi fitrah yang pertama ya, fitrah secara bahasa artinya adalah khilqah,
al-fitratu lugatan al-khilqah, yaitu penciptaan. Jadi fitrah secara bahasa maknanya adalah penciptaan. Adapun secara istilah yang akan kita bahas, fitrah di sini maksudnya adalah at-taba'us sawiyyu wal jibillatul mustaqimatul lati khuliqan nasu 'alaiha. Wa qila hiya sunanul anbiya. Fitrah adalah tabiat yang lurus yang diciptakan manusia dengannya. Maksudnya apa? Seorang manusia yang normal, yang lurus, asal penciptaannya atau tabiatnya, maka dia harus membersihkan giginya. Maka dia harus apa? Membersihkan kotoran yang menempel di giginya atau bau-bauan yang ada di dalam giginya. Maka ini adalah fitrah manusia. Secara asal, secara tabiat, dia diperintahkan untuk membersihkan bau-bauan atau sisa-sisa makanan yang menempel di mulutnya. Nah, maka ini adalah suatu keharusan. Maka pasti setiap manusia, ya, dia kafir sekalipun, dia tidak beriman sekalipun, pasti fitrahnya menyukai mulut yang wangi. Ya, tidak suka dengan bau sedap, bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Itu adalah fitrah manusia. Karena memang dia diciptakan untuk menjaga atau merawat giginya, ya. Jangan sampai bau atau misalnya giginya menguning. Maka inilah yang disebut dengan fitrah, yaitu tabiat atau naluri yang lurus yang mana dia diciptakan untuk menjaganya, ya. Pasti dia tidak suka tatkala giginya bau, ya, mengeluarkan bau tak sedap, menguning, pasti dia nggak suka. Itu menunjukkan fitrah dia diperintahkan untuk menjaganya atau membersihkan bau mulutnya. Nah, di sini penulis mengatakan siwak adalah menggunakan ranting kayu, ya. Yang masyhur adalah kayu yang terbuat dari jenis namanya kayu arak. Arak ini tumbuh banyak di Jazirah Arab, ya. Kalau kita tulis di Google, maka kita tulis arak pakai bahasa Arab atau kayu siwak arak, maka akan kelihatan ranting-rantingnya, ya. Nah, itulah yang masyhur digunakan dalam bersiwak untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Atau yang semisalnya. Jadi termasuk juga bersiwak bukan dengan ranting kayu arak, ya. Nanti disebutkan oleh penulis bahwa Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul pernah menggosok giginya dengan secarik kain. Karena waktu itu beliau tidak mendapatkan kayu siwak. Nah, maka boleh seseorang itu bersiwak dengan benda yang memang bisa menghilangkan atau membersihkan gigi. Dan fungsinya adalah di sini disebutkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi dan juga menghilangkan bau tak sedap. Maka subhanallah, ya. Dalam masalah membersihkan gigi saja dalam Islam ada namanya bersiwak. Disebutkan secara khusus dengan bersiwak, ya. Maka terlebih lagi bau-bauan yang tak sedap yang keluar dari badan. Jadi lewat mulut saja kita diperintahkan untuk memperhatikan mulut, apalagi yang lebih besar dari mulut seperti yang menempel di badan kita, bau-bauan misalnya, atau baju kita, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan Islam itu tidak hanya seputar ibadahnya di rumah, di tempat ibadah saja, di masjid saja, di sekolahan saja, enggak. Tetapi ibadahnya meliputi semua aspek. Dalam tubuh kita pun kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita beribadah di dalam masjid. Apa contohnya? Seperti bersiwak, membersihkan gigi, menghilangkan bau-bauannya. Maka ini termasuk ajaran Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah sunanul anbiya, yaitu ajaran para nabi. Fitrah ada juga yang mengatakan artinya adalah sunanul anbiya, yaitu ajaran para nabi. Semua nabi, maka mereka memperhatikan, memerintahkan, ya, umatnya untuk memperhatikan masalah fitrah ini. Seperti yang pertama adalah bersiwak. Kemudian
Penulis mengatakan al-mas'alatul ula hukmuhu. Permasalahan yang pertama adalah hukum siwak, ya. Kalau hukum maka maksudnya adalah hukum taklif. Mencakup 5 hal. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ketika berbicara tentang hukum sebuah masalah dalam fikih, maka itu maksudnya adalah hukum taklif yang 5. Haramkah? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Atau mubahkah? Hukum siwak. Penulis mengatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqat hatta as-shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalan nahar aw akhirahu. Penulis mengatakan siwak hukumnya disunnahkan, ya, tidak wajib, tapi apa? Disunnahkan. Sunnah maksudnya di sini adalah yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mewajibkan, yang tidak memaksa. Perintah yang sifatnya tidak memaksa. Yang natijahnya, yang kesimpulannya adalah kalau dia mengerjakan maka mendapatkan pahala, kalau dia tinggalkan maka tidak berdosa. Ini adalah sunnat maksud di sini, ya. Karena sunnah itu maknanya banyak. Sunnah maknanya banyak. Adapun sunnah di sini maknanya adalah hukum taklif, yaitu perintah syariat yang mana perintah ini tidak memaksa, tidak mengharuskan, tidak mewajibkan. Kalau dia kerjakan maka mendapatkan pahala, tetapi kalau dia tinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Tetapi perlu diingat oleh kita seorang muslim, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk bagian dari takwa adalah mengerjakan perkara-perkara yang sunat. Termasuk mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah mengamalkan yang sunat, bukan yang wajib. Termasuk mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Dengan mengamalkan sesuatu yang sunat, sekalipun bukan wajib. Maka ketika ada sunat, maka berusaha kita untuk mengamalkannya, berusaha kita untuk mengerjakannya, ya. Bukan malah menjadi dalil untuk ditinggalkan. Kenapa amalan ini tidak dikerjakan? Karena sunat juga. Kenapa amalan ini tidak dikerjakan? Karena berdosa juga. Maka ini bukan seperti itu kita menjawabnya. Ya. Jadi ketika ada sunnah, maka kita berusaha mengerjakannya. Jangan sampai menjadi dalil untuk ditinggalkan. Kita mengamalkan sunnat untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk perintah. Kita mengamalkan yang sunnat karena termasuk ingin mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan umatnya, siapa yang mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi penulis mengatakan siwak hukumnya adalah disunnahkan di semua waktu, ya, di semua waktu. Makanya terkadang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi itu di mulut beliau ada siwaknya. Contoh misalnya siwak seperti ini. Maka di antara para sahabat sering melihat Rasul menggigit siwak di mulut beliau. Itu menunjukkan apa? Beliau setiap waktu menggunakan siwak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang senantiasa apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berzikir adalah menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Otomatis beliau menjaga mulut beliau sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan baik. Jadi siwak hukumnya adalah disunnahkan, tidak wajib di semua waktu. Sehingga sampai-sampai orang yang sedang berpuasa pun tetap disunnahkan. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa bersiwak pada waktu berpuasa. Jadi tidak mengapa. Ketika orang itu berpuasa, wajibkah, puasa sunnahkah dia bersiwak, ya? Maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Sama saja baik di pagi hari atau di sore hari. Baik dia bersiwak bagi orang yang berpuasa ini sebelum zawal tergelincirnya matahari atau setelah tergelincirnya matahari, maka boleh bagi orang yang berpuasa bersiwak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasinya dengan waktu-waktu tertentu. Jadi
perintah Rasul untuk bersiwak itu tidak dibatasi dengan waktu, dengan keadaan, tidak. Jadi baik dia berpuasa atau tidak, maka tetap dianjurkan untuk bersiwak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad, Imam Nasa'i, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam, maradatun lirrabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, perbuatan yang ringan ya, kita bersiwak. Kalau tidak memiliki siwak, maka dengan bersikat gigi, dengan odol ya, maka di antara keutamaannya adalah hadis ini. Ini masalah mulut saja kita jaga, subhanallah, dengan bersiwak. Maka Rasul mengatakan siwak adalah alat untuk membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan mulut agar orang yang di sekitar kita tidak kebauan. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, kita dengan bersiwak. Kita memuliakan ibadah tersebut, terlebih salat ya. Maka dengan bersiwak, yang mana hal tersebut ternyata mendatangkan manfaat yang paling besar, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan kita karena kita bersiwak. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, ma'akul liwudu, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akul liwudu, setiap kali berwudu. Dua hadis ini menunjukkan bahwa bersiwak tidak terikat dengan waktu tertentu. Maka ketika kita misalnya ingin berkumpul ya, ingin salat, ingin membaca Al-Quran, ingin ngobrol dengan keluarga, maka diperintahkan untuk bersiwak. Kita letakkan siwak tersebut di kantong kita, di saku kita. Ketika ingin ngobrol, siwak dulu. Ingin salat, siwak lagi. Ya. Ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siwak lagi. Dan ini termasuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah kita akan mengupas dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan perkataannya laula. Kalau bukan karena. Laula ini namanya harfum tina'in liwujud. Harfum tina'in liwujud. Maksudnya apa? Harfu imtina'i syai'i liwujudi syai'i. Maksudnya apa? Harfum tina'in liwujud, huruf yang mencegah karena adanya sesuatu. Maksudnya adalah kalimat ini, laula ini, kalaulah bukan karena, yang dinamakan dengan harfum tina'in liwujud, huruf yang mencegah karena adanya sesuatu, maksudnya adalah siwak. Rasul mengatakan, la amartuhum bisiwak. Saya perintahkan mereka untuk bersiwak. Kalaulah bukan karena saya khawatir menyulitkan mereka, umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, berarti kalau seandainya Nabi perintahkan bersiwak, maka hukumnya adalah wajib. Tetapi Nabi mengatakan dengan laula, harfum tina'in, huruf yang mencegah. Mencegah apa? Huruf yang mencegah dari wajibnya bersiwak. Kenapa? Harfum tina'in liwujud, karena adanya sesuatu. Apa sesuatu tadi yang mencegah kewajiban dari bersiwak? Yaitu karena adanya masyaqqah. An asyaqqa, masyaqqah, ada kesulitan. Nah, maka karena adanya kesulitan, maka siwak tidak diwajibkan. Maka dinamakan huruf apa tadi? Harfum tina'in liwujud, huruf yang mencegah kewajiban dari bersiwak karena adanya kesulitan. Maka perintahnya tidak wajib, tetapi menjadi sunnah. Kita belajar kalau misalnya usul fikih, maka al-aslu
fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Nah, ketika dia berubah menjadi sunnat, berarti kan ada sesuatu. Ada suatu dalil yang membelokkan itu dari sunnah. Contohnya seperti ini. Kenapa siwak tidak wajib? Karena adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Sehingga yang asalnya wajib menjadi sunnah. Nah, kemudian faedah yang lain adalah di sini tidak disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan laula nasyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat yang lain. Kalaulah bukan karena khawatir aku memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak menentukan di mananya bersiwak. Apakah sebelum berwudu ataukah di tengah-tengah berwudu. Nah, karena ulama berbeda pendapat lagi dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Rasul mengatakan ma'a kulli wudu, ma'a, ya. Nah, ma'a di sini maknanya adalah musahabah atau mudakhalah. Berarti ma'a ini ketika ada sebuah perbuatan, ada kalimat ma'a, maka perbuatan tersebut masuk di dalam perbuatan tadi. Contoh misalnya siwak dan berwudu. Kan ma'a kulli wudu, setiap kali disertai setiap kali berwudu. Nah, jadi ketika ada kalimat ma'a, maka bersiwaknya di tengah-tengah wudu. Karena makna ma'a di sini adalah musahabah atau mudakhalah, masuk di perbuatan tersebut. Nah, ini adalah pendapat jumhur, ya, yang mengatakan bahwa wudu itu di tengah, bersiwak di tengah berwudu. Yaitu di mananya? Yaitu ketika berkumur-kumur. Jadi dia cuci tangan dulu, kemudian baru dia mengambil air di kedua genggam tangannya, kemudian sekaligus memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Nah, kemudian baru dia bersiwak, menggabungkan antara siwak dengan berkumur-kumur. Ada juga sebagian ulama yang lain yang mengatakan, ini sekelompok ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwa mereka mengatakan bersiwak itu sebelum berwudu. Sebelum apa? Sebelum berwudu. Dan dua pendapat ini wijhah, sama-sama kuat dan bisa diamalkan. Tetapi wallahu a'lam, ya, ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersiwak sebelum berwudu. Sebelum berwudu. Jadi bersiwak dulu atau bergosok gigi kemudian berwudu. Ini sebagaimana disebutkan di riwayat Imam Muslim, yaitu Abdullah bin Abbas ketika beliau, ya, menginap di rumah bibi beliau Maimunah, istri Rasulullah SAW, maka Rasul ketika bangun malam untuk sholat tahajud, kata Abdullah bin Abbas mengatakan, fastaiqadha wa tasawwaka wa tawadda'a. Ketika beliau bangun dari tidurnya, lalu beliau bersiwak dan berwudu. Bersiwak dulu baru berwudu. Tapi al-amru wasi', perkaranya longgar, maka siapa saja yang ingin bersiwak sebelum berwudu silahkan, atau dia tatkala berkumur-kumur juga silahkan. Kemudian kita teruskan permasalahan yang kedua, yaitu kapan ditekankan untuk bersiwak. Kapan ditekankan atau sangat dianjurkan untuk bersiwak. Secara asal, bersiwak itu diperintahkan di semua waktu, di kapanpun saja. Tetapi ada waktu-waktu yang tertentu, keadaan-keadaan yang tertentu yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Penulis mengatakan, wa yata'akkadu indal wudu wa indan tibahi minan naumi wa inda taghayyuri raihatil fam wa inda qiraatil Qur'an wa inda shalah wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil. Di haditsil Miqdam ibni Syura'ih an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Penulis mengatakan, kapan ditekankan untuk bersiwak? Bersiwak itu ditekankan saat berwudu. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah bukan karena khawatir
memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kemudian yang pertama ketika berwudu, ya, maka ketika berwudu, karena biasanya kita berwudu untuk sholat, karena biasanya kita berwudu untuk beribadah kepada Allah seperti membaca Al-Quran, dalam rangka untuk menghormati ibadah tersebut, maka kita membersihkan mulut kita. Otomatis kita membaca Al-Quran, membaca dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah saat bangun tidur. Jadi bangun guring, misalnya tengah malam guring, subuh bangun, atau siang, ya, azan asar bangun, maka juga dengan bersiwak. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu tidur, kemudian mulutnya tidak beraktivitas diam, maka menimbulkan bau mulut. Nah, antum perhatikan, ya, para pemirsa bisa lihat ketika antum bangun tidur, antum cium bau mulut sendiri pasti bau. Nah, maka ini sangat ditekankan untuk bersiwak, untuk bergosok gigi. Kemudian yang ketiga, saat bau mulut berubah. Ketika bau mulut berubah, entah ketika dia makan makanan yang berbau, ya, seperti bawang putih, kemudian pete, jengkol, dan seterusnya, yang membuat mulut ini terasa bau, maka disitulah sangat ditekankan untuk bersiwak. Kemudian yang berikutnya, inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka perhatikanlah bau mulut, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang berkaitan dengan sangat ditekankannya kita untuk bersiwak ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis, kita bacaan Ali radhiyallahu taala anhu qala umirna bis-siwak wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al-malaku khalfah fasami'a li qira'atihi fayadunu minhu hatta yad'a fahu ala fihi wa ma yakhruju min fihi syai'un min al-Qur'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afwahakum lil Qur'an. Hadis ini sahih li ghairihi, yang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Imam Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba jika dia bersiwak kemudian bangun untuk salat, maka berdiri malaikat di belakangnya. Lalu dia mendengarkan Al-Qur'annya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, lalu dia mendekatinya. Jadi ketika seseorang itu bangun, ya, bangkit untuk salat, maka malaikat ada di belakang orang tersebut. Maka malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran orang yang sholat tadi dan mendekatinya. Hatta yadha'a fahu ala fihi, saking dekatnya sampai-sampai malaikat tadi meletakkan mulutnya di depan mulut si orang yang membaca Al-Quran ketika sholat tadi. Kemudian Rasul mengatakan, dan apa yang keluar dari mulutnya berupa bacaan Al-Quran, tidaklah demikian kecuali bacaan Al-Quran tadi akan masuk ke dalam jawfil malak, yaitu tenggorokan dari malaikat. Maka akan masuk ke dalam tenggorokan malaikat. Kemudian kata Rasul, fatahhiru afwahakum lil Quran, maka sucikanlah, maka bersihkanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran, untuk Al-Quranul Karim. Nah, jadi ini perintah Nabi SAW untuk memperhatikan kesucian, kebersihan mulut, terlebih ketika sholat ataupun membaca Al-Quran, karena malaikat otomatis akan mendekati orang tersebut. Kemudian yang ditekankan yang berikutnya, yang pertama tadi adalah ketika berwudu, yang kedua bangun tidur, yang ketiga tatkala bau mulut berubah, yang keempat saat membaca Al-Quran, dan yang kelima ketika hendak sholat. Jadi disebutkan penulis di sini ada 5. Yang pertama ketika berwudu, yang kedua bangun tidur, yang ketiga bau mulut berubah,
yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima adalah ketika sholat. Nah, inilah yang sangat ditekankan untuk kita bersiwak atau dengan menggosok gigi. Kemudian yang berikutnya penulis lagi mengatakan, demikian juga saat masuk masjid. Inda dukhulil masjid juga sangat ditekankan untuk bersiwak, ya. Kenapa demikian? Karena otomatis ketika orang masuk masjid, tidaklah tujuannya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid didirikan untuk beribadah, bukan untuk ngobrol, bukan untuk main-main, bercanda, bukan. Masjid adalah rumah Allah yang diperuntukkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk masjid, maka sangat ditekankan untuk bersiwak. Dan juga yang terakhir penulis mengatakan inda dukhulil baiti, ketika masuk ke dalam rumah. Nah, maka perhatikan para suami, ya, para istri, kemudian keluarga, ya, keluarga semuanya, maka perhatikan membersihkan mulut bukan untuk orang luar. Terkadang kita lebih memperhatikan membersihkan bau mulut untuk orang luar saja, untuk teman, ketika kerja, ya, ketika di pasar, ketika itu saja. Tetapi sebenarnya membersihkan gigi, bersiwak atau bersikat gigi juga sangat ditekankan ketika kita masuk rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah ada orang-orang yang haknya sangat besar melebihi orang yang ada di luar rumah tadi. Ya. Orang yang pertama kita berbuat baik adalah keluarga kita sendiri. Masa kita bersiwak, bersikat gigi untuk orang luar saja? Padahal yang lebih berhak untuk kita hormati, untuk kita berbuat baik, nomor satu adalah keluarga sendiri. Perhatikan sebuah hadis, ya. Hadis Miqdam bin Syuraih dari bapaknya, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Qalat bis-siwak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata bapaknya Miqdam atau Syuraih, seorang tabi'in, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Syuraih mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku mengatakan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya, dengan apa beliau memulai? Maka Aisyah menjawab dengan bersiwak. Ada dua alasan, setidaknya ada dua alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah maka beliau bersiwak dulu. Satu, karena ingin berbicara dengan keluarganya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita masuk rumah maka diajak ngobrol. Istri dan anak diajak ngobrol, bukan diam. Ya, kadang ketika seorang suami kerja keras dari pagi sampai sore, ketika pulang dia diam aja. Memang kita capek, memang kita uyuh, kerja macam-macam, ini dan itu, banyak masalah lagi di kantor, di tempat kerja. Tetapi keluarga kita punya hak. Keluarga kita dia ingin juga ngobrol dengan kita, berbicara dengan kita. Jadi para istri itu suka kita curhat, suka kita berbicara dengan dia masalah di kantor kah atau apakah, dia suka mendengarkan cerita kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika hendak masuk rumah maka bersiwak. Kenapa? Karena beliau ingin mengobrol dengan keluarganya, dengan istri beliau. Itu alasan yang pertama. Karena beliau ingin ngobrol, bercengkerama dengan keluarga beliau. Alasan yang kedua adalah karena beliau beribadah kepada Allah di dalam rumah. Terlebih adalah salat sunnah. Rasulullah SAW di antara sabda beliau adalah hidupkan rumah dengan membaca Al-Quran dengan salat sunnah. Ya, dengan salat sunnah. Nah, maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah, beliau bercengkrama, juga kebiasaan beliau adalah beribadah kepada Allah di dalam rumah, entah membaca Al-Quran ataupun salat sunnah. Nah, maka inilah yang mengharuskan kita, ya, kita haruskan diri kita, ya, kita biasakan ketika masuk rumah, kalau kita tidak memiliki siwak, ya, maka masuk rumah sikat gigi, karena kita akan mengobrol dengan keluarga kita. Kemudian penulis mengatakan, dan juga ditekankan bersiwak setelah diam lama. Ya, seperti tidur, itu kan diamnya lama. Pasti bau mulut berubah.
Dan saat gigi menguning, terlebih saat gigi menguning, berarti dia sebelumnya makan-makan. Nah, berarti giginya menguning. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis ini sahih muttafaqun alaihi. Penulis mengatakan, ini komentar dari penulis setelah beliau menjelaskan hadis tadi. Kata penulis, wal muslimu ma'murun indal ibadah wat taqarrubi ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nadhafah wat taharah. Penulis mengatakan seorang muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan semua jenisnya agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian. Nah, ini penulis memberikan komentar yang sangat bagus bahwa seorang muslim itu seharusnya tatkala dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang bagus, penampilan yang baik, menjaga kebersihan. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang sering kita dengar, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai dan mencintai keindahan. Maka orang yang menjaga keindahan mulutnya, ya, penampilannya, bau wangi, dia memperhatikan pakaiannya tidak mengeluarkan bau yang tidak enak, maka ini termasuk yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang muslim harus memperhatikan masalah kebersihan dan kewangian dan kesucian. Kemudian al-mas'alatus tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Bima yakun, dengan apa bersiwak? Ya, dengan apa bersiwak? Maka penulis mengatakan yusannu an yakuna tasawwuku bi'udi ratbin wala yatafattat wala yujarrihul fam. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi arak walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna awil yusra. Fal amru fi hadha wasi'. Fa in lam yakun indahu 'udun yastaku bihi halal wudu ajza'ahu at-tasawwuku bi usbu'ihi kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, kan bagian yang ketiga, dengan apa bersiwak? Siwak disunnahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut. Jadi dengan ranting-rantingan, ya. Secara asal maka bersiwak itu dengan ranting. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon arak. Pian misalnya kalau ingin mengetahui maka buka Google, tulis siwak arak pakai bahasa Latin, maka akan muncul gambar-gambarnya. Jadi dia seperti kabel yang panjang dan banyak ranting-rantingnya. Maka itulah yang masyhur yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian penulis mengatakan boleh bersiwak dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Jadi boleh bersiwak dengan tangan kanan karena untuk membersihkan, boleh juga dengan tangan kiri karena itu sesuatu yang kotor. Karena membersihkan bau-bau mulut, jadi sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Jadi boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Penulis mengatakan perkaranya dalam masalah ini luas. Maksudnya apa? Boleh dengan tangan kanan, boleh juga dengan tangan kiri. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang afdalnya adalah sebelah kanan. Al-Imam Al-Bukhari, ya, memberikan sebuah bab di kitab beliau Sahih Bukhari dengan judul bersiwaknya pemimpin di depan rakyatnya. Maksudnya apa? Hadis ini berkaitan dengan seseorang yang bersiwak di hadapan rakyatnya, yaitu Rasulullah SAW bersiwak di hadapan para sahabatnya. Itu menunjukkan bukan sesuatu yang kotor. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang agung.
kalau itu kotor, tidak mungkin Rasul bersiwak di hadapan para sahabatnya. Kan di antara alasan bersiwak dengan tangan kiri adalah itu adalah kotor, karena membersihkan kuning gigi, bau yang tidak sedap. Tetapi dalam sebuah bab, Al-Imam Bukhari mengatakan sebuah bab yang isinya ada beberapa hadis mengenai bersiwaknya seorang pemimpin di hadapan rakyatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak di hadapan para sahabatnya. Kalau itu kotor, tentu Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Itu berarti menunjukkan sesuatu yang tidak kotor. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa ada ulama juga yang mengatakan afdalnya dengan tangan kanan, karena itu bukan sesuatu yang kotor. Tetapi al-amru wasi', perkaranya adalah luas. Boleh dengan tangan kanan, wallahu alam ini yang lebih afdal. Kemudian juga boleh dengan tangan kiri. Nah, ini beda dengan sikat gigi, dengan odol ya. Kalau kita bersikat gigi dengan odol di hadapan orang bisa jijik. Nah, ini bedanya antara siwak dengan sikat gigi. Kalau kita bersiwak, kita bisa di masjid, bisa. Di dalam masjid, sebelum sholat, pas iqamat kita bersiwak, boleh. Bahkan disunnahkan. Tetapi kita tidak bergosok gigi tatkala di dalam masjid. Orang komat pian sikat gigi nggak mungkin. Pasti orang merasa jijik, pasti ditegur. Itu bedanya antara siwak dengan sikat gigi. Kalau siwak, kita di hadapan orang, kita biasa aja. Ketika makan, kita biasa aja. Beda dengan sikat gigi. Di hadapan orang, pian sikat gigi, orang bisa nggak nyaman. Orang lagi makan, pian sikat gigi di hadapan dia. Maka orang juga tidak enak, merasa jijik. Ini bedanya antara bersiwak dengan kayu, ya, dengan memakai sikat gigi. Ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa termasuk bersiwak, yaitu dengan bersikat gigi. Karena kalau kita perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersiwak dengan secari kain. Karena ketika itu beliau tidak menemukan kayu arak, maka beliau bersiwak dengan kain. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan bahwa inti dari siwak itu adalah kegunaannya, bukan alatnya. Kalau alatnya maka harus dengan kayu. Tapi kalau seandainya kegunaannya, maka apapun saja yang dapat berfungsi untuk membersihkan gigi maka disebut dengan siwak. Ya. Nah, maka kalau kita tidak memiliki kayu arak tadi, maka setidaknya kita membiasakan dengan bersikat gigi. Tapi ada cukup perbedaan yang signifikan antara bersiwak dengan kayu dengan sikat gigi. Kalau dengan kayu bisa setiap saat, tapi kalau sikat gigi cuma 3 kali sehari. Kalau pian 10 kali dalam sehari, gigi pian bisa rontok, bisa hancur. Tapi beda dengan siwak kayu tadi. Kita bisa letakkan di saku kita bisa bawa ke dalam masjid, beda dengan sikat gigi. Kemudian penulis mengatakan, apabila pada saat berwudu dia tidak memiliki ranting siwak yang terbuat dari kayu tadi, maka bisa bersiwak dengan jari tangannya, ya. Maka bisa bersiwak dengan jari tangannya, karena ada usaha untuk membersihkan gigi. Maka tadi ulun sebutkan bahwa di antara para ulama ada yang mengkiaskan sikat gigi dengan siwak, sama antara sikat gigi dengan siwak. Karena alasannya adalah fungsinya yaitu sama-sama membersihkan gigi. Dan juga Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah pernah bersiwak dengan jari tangannya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa kita kesimpulkan bahwa kalau kita memiliki siwak dengan kayu maka itu yang lebih utama, ya. Tetapi seandainya kita tidak memiliki maka minimal dengan sikat gigi, ya, dengan sikat gigi. Kemudian ada, sebelum ulun lanjut ke bagian yang keempat, ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berkaitan dengan sikat gigi, ya. Yang berkaitan dengan sikat gigi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah muhadarah ceramah beliau mengatakan ketika beliau ditanya tentang hukum menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, apakah juga bisa mendapatkan keutamaan siwak? Jadi beliau dalam sebuah ceramahnya ada audionya. Beliau pernah ditanya apakah seseorang bersiwak dengan sikat gigi dengan odol
itu mendapatkan keutamaan bersiwak? Maka beliau menjawab na'am, berarti ya. Sikat gigi, maka kata beliau, sikat gigi dengan odol, maka itu mendapatkan keutamaan siwak. Ya, na'am, kata beliau. Isti'malul fursyah wal ma'jun yugni anis siwak, bal wa ashaddu minhu tanzifan wa tathiran, fa idza fa'alahu al-insan hasalat bihi sunnah, li'annahu laysa al-ibrah bil adah, al-ibratu bil fi'li wan natijah, wal fursyatu wal ma'jun yahsulu biha natijata akbar minas siwakil mujarrad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya menggunakan sikat gigi dan odol apakah sama memiliki keutamaan seperti siwak, dia mengatakan iya. Menggunakan sikat gigi dan odol cukup untuk bersiwak, bahkan hasilnya lebih bersih dan suci daripada siwak. Mungkin disinilah kelebihan sikat gigi ya. Kalau siwak tidak bisa ke dalam sela-sela gigi, ya, tidak bisa ke ujung gigi geraham yang sempit, itu nggak bisa. Ketika ada bolong misalnya, nggak bisa. Maka dengan sikat gigi bisa. Ya, ada suatu kelebihan dari sikat gigi. Makanya beliau mengatakan bahkan hasilnya lebih bersih dan suci daripada siwak dengan kayu. Jika seseorang menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, maka dia telah melakukan amalan sunnah, yaitu perintah untuk menjaga gigi, menjaga bau mulut. Kenapa? Karena intinya bukan pada benda yang digunakan. Bukan bendanya berarti harus kayu itu terus, kayu itu saja, bukan itu aja. Akan tetapi pada perbuatan dan hasilnya. Maksudnya apa? Apapun juga yang bisa menghilangkan bau mulut, maka itu termasuk siwak. Sikat gigi dan odol lebih besar hasilnya daripada sekadar memakai siwak, kata beliau. Jadi intinya kalau kita misalnya memiliki siwak terbuat dari kayu, maka lebih baik. Karena itu bisa digunakan kapanpun ketika bau mulut berubah. Beda dengan sikat gigi, tidak bisa dipakai kapanpun ya. Kalau kita keseringan, maka gigi kita akan nyeri. Mungkin akan bisa menimbulkan apa? Menimbulkan gigi yang berlubang. Tapi kata beliau, seandainya seseorang memakai sikat gigi, maka mendapatkan pahala sunnah, karena yang dinilai adalah hasilnya, karena sikat gigi menghasilkan kebersihan dalam mulut atau dalam gigi. Kemudian yang permasalahan berikutnya, bagian yang keempat, yaitu keutamaan bersiwak. Al-mas'alatur rabi'ah, fawaidus siwak, faidah dari bersiwak. Penulis mengatakan wa min ahammiha ma warada fil hadits sabiq annahu matharatun lil fam fid dunya maradatun lirabbi fil akhirah, fayanbaghi lil muslim an yata'ahada hadhihi sunnah wa la yatrukaha lima fiha min fawaid azimah. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimin muddatan min al-waqti kasyahri wasyahraini wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan ila akhiril kalam. Penulis mengatakan faidah bersiwak yang paling penting adalah apa yang tertuang dalam hadis di atas, yaitu bahwa siwak itu adalah alat pembersih mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka perkara yang ringan ya, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan ya. Ini adalah perkara yang ringan yang ternyata mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pasti kita akan sangat memerlukan di akhirat kelak, yang tidak ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan seorang muslim patut menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya. Sunnah di sini ingat, bukan sunnah maknanya haram, wajib, bukan. Tetapi sunnah di sini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar jangan salah paham bahwa sunnah itu banyak maknanya. Ada sunnah hukum taklif yang wajib, sunnah makruh itu hukum taklif yang dikerjakan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Ada sunnah maknanya sirah, thariqah, ajaran. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
Rasul mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Nah, sunnah di sini bukan hukum taklif yang temannya wajib, bukan. Kadang ada orang salah paham, ya. Maka ini tidak belajar bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu terkadang satu kalimat maknanya banyak. Nah, contoh kayak zahaba. Zahaba maknanya bisa pergi atau berpendapat. Zahaba Syafi'iyyu ila an hadzal wajib. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan berpendapat, nah bukan pergi artinya zahaba. Sama dengan sunnah di sini. Sunnah di sini maknanya sirah tariqah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan seorang muslim patut menjaga sunnah ini. Sunnah di sini apa? Ajaran ini, dan tidak meninggalkannya karena dia mengandung faidah-faidah yang besar. Sebagian kaum muslimin, ya, menjalani hidup beberapa waktu seperti 1 atau 2 bulan tanpa bersiwak, tanpa sikat, bahkan seminggu misalnya. Kita aja dalam sehari tidak bersiwak, setelah bangun tidur bau mulut. Jangankan kita, ya, orang yang di sekitar kita pun juga kebauan. Nah, maka ini sesuatu yang sesuatu yang tidak pantas bagi seorang muslim. Terlebih kita diperintahkan untuk menjaga fitrah kita, yaitu dengan menjaga mulut. Bisa jadi alasannya kenapa dia tidak bersiwak, bersikat gigi, ya, dalam seminggu 3 hari misalnya, ada kemungkinan karena malas, ya. Nah, malas ini penyakit. Malas ini apa? Penyakit. Di antara sifat yang Nabi berlindung dengannya adalah sifat malas. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kata Rasulullah SAW di dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Di antara doa Nabi apa? Nabi berlindung dari sifat malas. Sifat malas terhadap perkara dunia saja tercela. Rumah berantakan, rumah kotor, ya, malas kerja, malas cari nafkah, ini tercela. Berkaitan dengan dunia saja tercela. Apalagi berkaitan dengan akhirat. Malas sholat wajib, sudah dosa besar. Ya. Dia meninggalkan sholat wajib karena malas, dosa besar. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia keluar dari Islam. Dia malas untuk puasa hukumnya wajib, dosa besar, dan seterusnya. Maka dalam perkara dunia saja malas tercela, ya, malas bersih-bersih misalnya, dan seterusnya. Apalagi malas dalam perkara akhirat. Kemudian kata penulis, ada kemungkinan karena jahil, tidak tahu hukumnya, tidak tahu keutamaannya, ya. Bisa jadi seseorang itu tidak bersiwak karena malas atau jahil hukumnya. Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu agama, agar apa yang kita lakukan, kita bersemangat. Oh, kita tahu hukumnya, kita tahu keutamaannya, kita tahu sabda Nabi tentang siwak, tahu itu mendatangkan ridha Allah, kita tahu itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bersiwak? Kenapa kita tidak membersihkan gigi kita? Mereka telah kehilangan pahala yang besar dan faidah-faidah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini. Baru satu sunnah saja kita tidak kerjakan, akan banyak pahala yang kita tidak ambil, yang kita tidak tabung, ya. Tidak mendapatkan keridhaan Allah misalnya karena tidak bersiwak. Jadi kata penulis, akan kehilangan pahala yang besar dan faidah-faidah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini yang selalu dijaga oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita hendak termotivasi dengan bersiwak, ingat ini adalah perintah Nabi Anda sendiri. Ingat ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hampir mewajibkannya. Perhatikan kata penulis, dan beliau hampir mewajibkannya atas umat beliau. Tapi beliau urungkan. Kenapa? Karena kalau diwajibkan akan menyulitkan kita. Dan Rasulullah orang yang sangat sayang, sangat perhatian dengan umatnya. Sesuatu yang sulit terhadap umatnya, maka beliau urungkan perbuatan tersebut. Takut apa? Takut memberatkan umatnya, seperti siwak ini. Saking pentingnya siwak ini, Rasul ingin wajibkan. Tetapi Nabi tidak mewajibkan. Kenapa? Nabi tidak perintahkan. Kenapa? Karena takut menyulitkan umatnya. Contoh yang lain, ya, ketika para sahabat, ya, di malam bulan puasa,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar masjid ingin sholat qiyamul lail, maka para sahabat mengikuti beliau di belakang menjadi makmum. Malam berikutnya semakin banyak. Kemudian Nabi tidak muncul lagi. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Khawatirnya itu diwajibkan kepada umat beliau, wajib berjamaah salat tarawih, salat qiyamul lail ketika Ramadan, maka akan menyulitkan umatnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir umatnya akan merasa berat, terbebani, maka beliau tidak keluar rumah, khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Baik, kita cukupkan sampai di bagian yang kelima. Insya Allah kita akan memulai sunnah fitrah ya. Tadi sudah disebutkan tentang siwak fitrah yang pertama, maka insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya setiap hari Jumat jam 10 pagi insya Allah, itu kita fikih muyassar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ada 3 tapi 1 di luar. Coba lihat. Yang di luar. Yang di dalam tema mana? Tunggu saja Ustaz Hairullah gitu. Ya, ada 2 pertanyaan tentang siwak. Yang pertama adalah pergi sebelum Jumatan apakah cukup dengan siwak? Maka jawabannya cukup dengan siwak ya. Cukup dengan siwak. Jadi bersiwak di antara sunnahnya juga adalah dari sisi kanan ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ketika bersiwak maka mulailah dengan sisi yang kanan bersiwak. Kemudian bersiwak lagi ke kanan, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri. Cukup dengan siwak. Lebih bagus lagi ditambah dengan sikat gigi. Kalau cukupnya kita katakan cukup, sudah mendapatkan pahala siwak. Namun kalau kita tambah dengan sikat gigi, dengan odol, maka itu lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana cara membersihkan siwak yang sering kita pakai? Maka jangan dibasuh. Maka caranya dengan dibasuh. Ketika bersiwak, maka basuh dengan air di keran, kita basuh ya. Maka cukup dengan dibasuh. Atau kalau pian potong misalnya kering sekali ya, tidak bisa dipakai lagi, maka pian potong. Maka pian bikin lagi yang baru, kan panjang tuh. Maka caranya bisa dengan ujung-ujungnya pian basuh dengan air, atau pian potong lagi membuat yang baru. Tidak jadi ketika pakai sekali itu jangan langsung dibuang ya, itu masih bisa dipakai. Entah pian basuh lagi dengan air, atau pian potong yang pian pakai kemudian pian bikin lagi yang baru dari ranting tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Ya, dengan yang sedikit ini ya, setidaknya dalam sehari-hari kita mengetahui ada beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya masalah membersihkan mulut ini. Maka inilah yang menyebabkan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pahala itu tidak hanya harus beribadah di masjid saja. Dimanapun kita bisa beribadah kepada Allah. Contohnya dengan bersiwak. Hendak masuk rumah, siwak. Hendak ngumpul dengan teman-teman, siwak. Maka ini adalah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.